Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, masih dengan saya Bagus Darmawan di channel Ruang Belajar Official. Kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana cara menjinakkan 16 tensi secara mudah. Dan pada hari ini saya akan membahas sebuah topik, yakni dari mana kita harus belajar bahasa Inggris. Karena saya melihat banyak sekali dari teman-teman yang merasa kebingungan ketika memulai untuk belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu saya akan membahas materi apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Oke, terus ikuti video ini, langsung saya mulai. Oke, pertama-tama ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, di sini saya akan menjelaskan tentang English Learning Concept atau konsep belajar bahasa Inggris. Oke, ketika kita ngomong konsep belajar bahasa Inggris, itu sesungguhnya terdiri dari yang namanya statement and question. Apa itu statement? Statement itu adalah pernyataan. Dan what is question? Question itu adalah pertanyaan. Jadi seperti halnya ketika saya memberikan informasi baru kepada teman-teman sekalian, dan ketika teman-teman tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, maka secara otomatis teman-teman sekalian akan membuat sebuah pertanyaan. Oke, ketika kita ngomong statement itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah aktif atau active sentence dalam bahasa Inggris atau kalimat aktif. Yang kedua adalah passive atau kita kenal dengan kalimat pasif. Kemudian question ini sendiri terbagi menjadi tiga jenis. Number one is yes or no question. Number two is WS question, and number three is tag question. Oke, jadi ini ada dua jenis tipe statement, pernyataan, dan tiga jenis di question. Jadi bentuknya ada tiga jenis di situ. Tapi pada hari ini saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan statement and question. Tapi kalau teman-teman ingin saya membahas secara detail terkait dengan statement atau question, nanti teman-teman bisa komen di bawah. Oke, saya lanjut ke topik selanjutnya. Oke, untuk membuat atau menyusun suatu kalimat dalam bahasa Inggris seperti menyusun statement atau question, itu pasti ada yang namanya susunan kalimat. Dan dalam bahasa Inggris untuk menyusun suatu kalimat itu terdiri yang namanya subject, verb, and object. Di video sebelumnya saya sudah membahas atau menjelaskan materi terkait dengan verb. Ingat, verb itu tugas dari tenses. Verb the duty of tenses. Kemarin sudah saya bahas secara detail terkait dengan 16 tenses. Dan pada hari ini saya akan membahas secara detail terkait dengan subject and object. Jadi subject and object ini nanti tugas dari pronoun. Di subject sama object ini adalah tugas dari pronoun. Pronoun. What is pronoun? Pronoun is kata ganti. Jadi pronoun itu apa? Pronoun itu adalah kata ganti. Oke, kata ganti. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kata ganti. Kita lihat di sini subject. Kita fokus terlebih dahulu pada subject. Dalam in English, there are 7 subjects in English. Oke, repeat after me. Number 1 is I. Number 2 is you. Number 3 is they. Number 4 is we. Number 5 is she. Number 6 is he. And number 7 is it. There are 7 subjects in English. Terdapat 7 subjek dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke object. I, the object is me. You, the object is you. They, the object is them. We, the object is us. She, the object is her. He, the object is him. And it, the object is it. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk praktek penggunaan subject and object. Example, I give you the word. What is the meaning of mengunjungi in English? You can say in here, mengunjungi is visit. Mengunjungi. Oke, repeat after me. Visit, mengunjungi. Mengunjungi, visit. Oke, I give you the word visit. Kita praktek penggunaan subject and object. Contoh,
aku mengunjungimu, so you can say I visit you. Oke, kalau kamu mengunjungiku berarti you visit me. Mereka mengunjungi kita berarti they visit us. Kita mengunjungi mereka, we visit them. Dia perempuan mengunjungi dia laki-laki berarti you can say she visits him. Ingat, hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini, ketika subjeknya she, he, it, maka ditambah dengan yang namanya s or es. Ingat, ketika subjeknya she, it, maka harus ditambah dengan s or es pada verbnya atau kata kerjanya. Jadi, ketika saya ngomong dia perempuan mengunjungi dia laki-laki, maka you can say she visits him. Tidak boleh she visit him, maka harus ngomongnya seperti ini, she visits him ditambah s or es. Kalau dia laki-laki mengunjungi dia perempuan, maka you can say he visits her. Oke, very good. Tadi kita sudah belajar bersama terkait dengan subject and object. Kita lanjut ke PA. PA di sini adalah possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Kita kenal dengan istilah possessive. Possessive itu adalah kepemilikan. Maka kalau kita ngomong orang posesif berarti orang yang merasa memiliki. Oke. Possessive adjective. Oke. I, possessive adjective, my. You, your, they, their, we, our, she, her, he, his, it, its. Ingat, possessive adjective ini biasanya saya katakan pada teman-teman yang lain biasanya seperti ini. Kepemilikan yang tidak dapat berdiri sendiri perlu bantuan non. Itu adalah possessive adjective. Apa itu non? Non itu adalah kata benda. Oke. Example. What is the meaning of cassette in English? Cassette in English is doormat. Cassette. Okay, repeat after me. Doormat, cassette. Cassette, doormat. Okay. Kita praktek penggunaan possessive adjective. Cassetteku, you can say my doormat. Cassetmu, your doormat. Cassette mereka, their doormat. Cassette kita, our doormat. Cassette mereka, their doormat. Cassette dia perempuan, her doormat. Cassette dia laki-laki, his doormat. What is the meaning of cassette in English? Doormat. Very good. Oke, kita tadi sudah praktek penggunaan possessive adjective. And then I will invite you to practice how to use subject and possessive adjective. Jadi kita praktik penggunaan subject and possessive adjective. Oke, what is the meaning of membawa in English? Oke, membawa is bring. Bring, membawa. Oke, repeat after me. Bring, membawa. Membawa, bring. Oke. I will give a sentence. Saya membawa kesetku. Maka you can say I bring my doormat. Kamu membawa kesetku berarti you bring my doormat. Mereka membawa keset mereka, maka you can say they bring their doormat. Kita membawa keset kita, you can say we bring our doormat. Mereka membawa keset mereka, they bring their doormat. Dia perempuan membawa keset dia perempuan, she brings, ingat ditambah s or es, her doormat. Dia laki-laki membawa keset dia laki-laki, maka you can say he brings, ingat tambah s or es, his doormat. Oke, ini tadi adalah cara kita praktek penggunaan subject and possessive adjective. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu PP. PP ini bukan pulang pergi, tapi PP ini adalah possessive pronoun. Oke, tadi di sini ada possessive adjective, sekarang ada possessive pronoun. Possessive pronoun ini adalah kepemilikan yang dapat berdiri sendiri. Kalau possessive adjective tadi adalah kepemilikan yang tidak dapat berdiri sendiri, perlu bantuan non atau kata benda. Tapi ketika kita ngomong possessive pronoun ini adalah kepemilikan yang dapat berdiri sendiri tanpa
bantuan apapun karena bisa berdiri sendiri. Oke. I, possessive pronoun is mine, you, yours, they, theirs, we, ours, she, hers, he, his, it, its. Oke, diartikan mine, repeat after me, mine milikku, yours milikmu, theirs milik mereka, ours milik kita, hers milik dia perempuan, his milik dia laki-laki, its milik suatu benda. Milikku mine, milikmu yours, milik mereka theirs, milik kita ours, milik dia perempuan, hers milik dia laki-laki, his milik suatu benda, its. Oke, ini tadi adalah possessive pronoun. Kita lanjut ke refleksif. Fungsi dari refleksif ini sendiri saya singkat ref, L-E-F. Refleksif ini nanti fungsinya sebagai penekanan subjek atau objek. Oke, I, the reflexive is myself, you, yourself, they, themselves, we, ourselves, she, herself, he, himself, it, itself. Oke, di sini perlu teman-teman ketahui kenapa di sini selfless dan di sini selfless. Ketika di they sama we paketnya themselves, ourselves. Ketika di my, myself, yourself berbeda di sini karena they sama we itu jamak. Maka di sini paketnya selfless, bukan self. Oke, sekarang kita coba untuk mempraktikkan penggunaan refleksif. Fungsinya tadi seperti saya katakan bahwasanya berfungsi untuk menegaskan subjek atau objek. Example, saya sendiri loh yang mengunjungimu. Oke, maka you can say I myself, mengunjungi is visit, visit you. Oke, saya sendiri loh yang mengunjungimu, maka you can say I myself visit you. Kamu sendiri loh yang mengunjungi mereka, berarti you yourself visit them. Bisa dipahami? Oke, ingat refleksif itu fungsinya sebagai penekanan subjek atau objek. Oke, now I want to invite you to practice how to use subject, object, possessive, adjective, possessive pronoun, and reflexive dalam suatu kalimat. Oke, kita praktek penerapan semuanya antara subjek, objek, possessive, adjective, possessive pronoun, and reflexive. Saya membuat kalimat semacam ini. I bring my book for me, myself, because this book is mine. Okay, I bring my book for me, myself, because this book is mine. I ini posisinya sebagai subjek. My ini posisinya sebagai possessive adjective. My, PA, possessive adjective. Me ini posisinya sebagai objek. Me, objek. Myself, oke. Myself ini posisinya sebagai refleksif. Because this book is mine. Oke, mine ini posisinya sebagai possessive pronoun. Saya singkat di sini PP. Oke, jadi semuanya masuk ya. Oke, kita praktek penggunaan semua yang ada di sini antara subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive. Example, di sini I, maka you can say I bring my book for me, myself, because this book is mine. Oke, sekarang kita rubah menjadi you. Maka you can say you bring your book for you, yourself, because this book is mine. Oke, change become they. Kita praktek penggunaan they. Berarti they bring their book for them,
themselves, ingat refleksif, themselves, because this book is theirs. Oke, she, maka you can say she brings, ingat, ketika subjeknya she it, seperti yang saya tulis di sini ditambah dengan s, maka you can say she brings, tidak boleh she bring, tapi she brings her book for herself, because this book is hers. Oke, nanti sering dilatih ya biar terbiasa. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, ketika kita praktek penggunaan kata ganti atau pronoun ini, nanti bisa secara otomatis kita untuk penggunaannya. Terutama ketika kita mau writing ataupun speaking. Oke, jadi ini adalah awal ketika kita ingin belajar bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman masih belum paham, nanti silahkan diputar terus videonya sebelum dilatih. Nanti bisa buat latihan sendiri, nanti bisa diganti, tidak harus menggunakan bring, nanti mungkin diganti meletakkan. What is the meaning of meletakkan in English? You can say put, nanti bisa dirubah jadi put. Nanti kata bedanya di sini booknya mungkin diganti jadi kamus. What is the meaning of kamus in English? You can say dictionary. Nanti ketika praktek nanti bisa dirubah. Jadi tidak harus seperti ini. Jadi nanti bisa dirubah. Nanti coba buat latihan sendiri di buku teman-teman. Nanti buat coret-coretan. Nanti praktek. Nanti kalau ada yang dirasa bingung, nanti bisa komen yang ada di bawah. Jadi bisa komen di bawah. Nanti apa yang menjadi problem dari teman-teman, nanti bisa langsung komen. Oke? Nanti insya Allah nanti langsung saya jawab. Kalau nanti teman-teman ingin request materi yang lain, nanti teman-teman juga bisa komen langsung. Nanti akan coba saya buatkan video pembelajarannya. Oke, mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan di sini bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman sekalian, dan terus semangat untuk belajar bahasa Inggris. Dan fungsi dari belajar bahasa Inggris di sini adalah satu, biar tidak dibodohin oleh negara asing, karena kita sudah masuk ke pasar bebas ASEAN. Oke? Oleh karena itu tetap semangat, terus berlatih, asah kemampuan Anda sehingga teman-teman sekalian bisa mahir dalam bahasa Inggris. Akhir ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, Bagus Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.